Mengungkap bahaya moderasi beragama, analis politik dan media Puspita Satyawati mengatakan, salah satu bahayanya dari aspek politik adalah menghalangi tegaknya kembali khilafah Islamiyah. Salah satu bahaya moderasi beragama dari aspek politik ialah menghalangi tegaknya kembali khilafah Islamiyah sebagai institusi penerapan syariat Islam. Tuturnya dalam eksplorasi ke-1 yang berjudul Racun Berbalut Madu Moderasi Beragama di kanal YouTube Tinta Siasi Channel, Kamis tanggal 23 Desember 2021. Puspita yang juga redaktur pelaksana petsuara.com ini menjelaskan, kaum kufar barat sangat menyadari bahwa tegaknya hukum Islam secara sempurna dalam naungan khilafah yang saat ini diperjuangkan oleh umat Islam akan mengancam hegemoni mereka. Coba bayangkan, andai khilafah tegak sementara ia berfungsi untuk menerapkan syariat secara kafah, menyatukan umat Islam seluruh dunia, membebaskan umat Islam yang tertindas, dan menyebarkan Islam ke penjuru dunia sehingga menjadi rahmatan lil alamin. Tentu yang seperti ini akan mengubur dominasi mereka, paparnya. Sehingga kata Puspita, mereka pasti akan berupaya segala cara untuk mencegah tegaknya kembali khilafah. Salah satunya menurutnya dengan politik belah bambu atau politik pecah belah. Sesuai rekomendasi Rand Corporation, mereka mengotak-kotakan kaum muslimin. Ada yang dimasukkan dalam kotak Islam moderat, kotak Islam radikal, Islam liberal, dan lain-lain. Umat Islam yang mendukung mereka dijuluki Islam moderat, diangkat, dipuji, diberi kompensasi dana. Adapun yang bertentangan dijuluki sebagai Islam radikal, ditekan, dihujat, terangnya. Lebih lanjut ia menyampaikan, dalam rangka menghadang khilafah, mereka melakukan beberapa cara, misalnya menyimpangkan konsep khilafah. Mereka katakan khilafah itu bukan ajaran Islam. Mereka juga mempertanyakan mana ayat Al-Quran yang memerintahkan mendirikan khilafah. Atau mereka menyamakan khilafah itu dengan demokrasi, ujarnya. Selain itu, Puspita menyebut cara lainnya yaitu melakukan monsterisasi khilafah, menggambarkan khilafah sebagai hal yang menakutkan, mengerikan. Mereka mempertanyakan, mengapa kita kembali ke masa lalu dengan menerapkan khilafah? Bukankah dulu saat khilafah diterapkan, itu berdarah-darah, terjadi perang saudara? Beberapa bulan lalu juga ada seorang jenderal yang meminta agar mewaspadai ekstrim kanan, yaitu ide khilafah, katanya. Ia katakan, ini lebih berbahaya daripada komunisme. Bayangkan, khilafah disamakan dengan komunisme dari sisi bahayanya. Padahal jelas, khilafah tidak berbahaya karena ia ajaran Islam, bagian dari rahmatnya Allah. Sedang komunisme, ajaran yang mengajak manusia untuk tidak bertuhan, beragama, cetusnya. Ia menegaskan, pernyataan seperti itu sungguh merupakan tuduhan sangat keji terhadap ajaran Islam. Padahal menurutnya, jika umat Islam mau mengkaji sirah Rasulullah SAW, perjalanan dakwah beliau bersama para sahabat, hingga pasca hijrah beliau menegakkan masyarakat Islam di Madinah, maka kita akan mendapati bahwa khilafah itu ajaran Islam, katanya. Ia mengatakan, khilafah itu sistem pemerintahan warisan Rasulullah SAW yang diterapkan pada masa Khulafaur Rasyidin, kemudian dilanjutkan oleh para khalifah di masa kekhilafahan Muawiyah, Abbasiyah, dan berakhir pada tahun 1924 Masehi di era kekhilafahan Utsmaniyah, tandasnya.